السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah memberikan keberuntungan kepada kita semua. Berkumpulnya kita di tempat yang mulia, di tempat yang mana di tempat ini dipelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih mata kita memandang kepada wajah para ulama, para habaib, orang-orang yang dekat kepada Allah, para salihin. Kata Imam Syafi'i, "Lau lam takunil ulama awliya, falaysa lillahi min wali." Dengarkan kata Imam Syafi'i, kalau ulama tidak disebut wali, lalu yang pantas untuk disebut wali itu siapa? Kalau sekelas ulama tidak kita namakan para wali-walinya Allah, lalu beritahu kepada saya siapa yang pantas untuk menjadi walinya Allah. Dan tentu insya Allah kita yakini guru-guru kita, Abuya yang barusan memberikan kepada kita ceramah, wejangan ilmu dari Al-Quran, dari sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih tadi kita mendengar pembacaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembacaan sejarah Nabi yang dikarang oleh seseorang yang al-hafidh. Tahu al-hafidh? Hafal lebih dari ratusan ribu hadis beserta sanadnya. Ratusan ribu hadis beserta sanadnya. Bukan hanya sekedar menghafal hadis. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tapi periwayatannya juga. Beliau akan berkata qala haddatsani fulan an fulan an fulan qala akhbarani fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar-dengar kalau beliau memang betul-betul dengar. Dari gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal ratusan ribu hadis beserta sanadnya, ngarang maulid. Ini recehan, baru hafal hadis 2 sudah ya. 2 hafal hadis cuma 2. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sama hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Hadis sahih yang dihafal 2 bisa ngomentari ulama yang hafal ratusan ribu hadis dari guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal 2 hadis itu juga copy paste dari Syekh Google dia. Betul atau tidak? Kira-kira ini Al-Imam Al-Hafidh Ad-Daybai kira-kira faham enggak hukum maulid? Faham enggak hukum maulid? Hafal enggak hadis kullu bid'atin dhalalah? Hafal. Orang ratusan ribu hadis dia hafal, ya tentu dia akan mengetahui hukumnya. Jadi kalau tanya sama saya, hukum maulid seperti apa? Coba lihat aja yang ngarang maulid siapa? Ulama hadis bukan? Ulama hadis. Ya tentu akan sejalan dengan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang insya Allah sudah nyaman. Sudah tidak ada lagi yang berbeda pendapat kecuali tinggal sedikit saja. Alhamdulillah sekarang semuanya sepakat. Ya. Saya bikin pengajian, ya, dulu pernah bikin kajian namanya kajian Sirah Nabawiyah. Kajian sejarah Nabi Muhammad. Padahal yang dibaca Maulid. Cuman kita terjemahin. Apa bedanya? Sebagian orang itu anti dengan nama maulidnya. Bukan apa yang ada dalam isinya. Bukan. Sudah terlanjur benci kepada namanya. Makanya perlunya ada pondok pesantren. Kita bangga, bahagia. Pondok pesantren Miftahul Huda. Ya. Al-Huda huwa sabil. Al-Miftah huwa al-Miftah. Untuk mendapatkan jalan harus ke Miftahul Huda. Untuk mendapatkan ilmu harus ke Miftahul Huda. Untuk mendapatkan ar-rasyad, al-huda huwa ar-rasyad. Untuk mendapatkan hidayah harus perlu tahu kuncinya. Dan insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kunci kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya datang jauh dari Garut, ya, berapa kilo musafir. Dan kata Nabi, doa musafir diijabah oleh Allah. Bukan habibnya, bukan ustadznya, bukan kiainya, tapi musafir. Kata Nabi, musafir doanya diijabah. Mudah-mudahan oleh-oleh dari saya, mudah-mudahan pulang dari majelis ini semuanya mendapatkan husnul khatimah. Itu saja yang saya harapkan, karena husnul khatimah yang paling mahal. Husnul khatimah paling mahal. Husnul khatimah paling mahal. Karena kalaupun seseorang melakukan kebaikan dari awal hidupnya sampai akhir, tapi di akhir hidupnya dia melakukan maksiat kepada Allah sehingga Allah murka, maka hilang semua kebaikannya. Ada seorang bernama Bal'am bin Ba'ura. Siapa namanya? Bal'am bin Ba'ura. Murid daripada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ini disebutkan di dalam Hasyiyah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain. Ada seseorang bernama Bal'am bin Ba'ura. Dia santri, tapi hafalnya bukan kitab-kitab kecil doang, tapi kitab-kitab besar juga dihafalkan. Kalau kita kan kadang-kadang bangga, baru hafal kitab sedikit saja bangga. Saya bisa menantang Bal'am. Kamu hafal apa? Saya hafal Alfiyah. Alfiyah berapa bait? Alfiyah berapa bait? 1000 bait. Tahu ilmunya Bal'am? Tahu? Kata ulama, hatta yatasaffaha ma fi lauhil mahfuz. Kitab di dunia udah habis diapalin sama dia, akhirnya dia pakai kitabnya malaikat di lauhil mahfuz. Ini alim atau tidak alim kira-kira? Berilmu atau tidak berilmu? Berilmu. Tapi meninggalnya menjadi musuh gurunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Karena seseorang terkadang sudah merasa di puncak, dia melihat orang-orang itu jauh semuanya kecil. Saya pernah mengatakan, kamu yang berada di puncak gunung, kamu akan melihat semua orang di bawah itu seperti kerdil kecil sekali. Betul atau tidak? Dan kamu tidak sadar orang yang di bawah juga melihat kamu begitu kecil. Terkadang kita tidak sadar, kita hanya melihat dengan kacamata kita, melihat orang, wah semuanya kecil. Padahal kamu tidak sadar, orang lain juga melihat kamu begitu kecil, begitu hina dengan kesombonganmu. Tidak ada apa-apanya, apa yang kamu punya? Ilmu apa yang bisa dibanggakan dengan ilmumu? Sekolah, S1, S2, S3, sampai selesai, neruskan lagi, title semua dia ambil. Keluar dari kelas, tiba-tiba ada pisang, kulit pisang, jatuh, hilang semua ilmunya. Ditanya namanya aja gak tahu. Betul atau tidak? Apa yang kamu mau banggakan? Apa? Saya hafal ini, hafal itu, kalau Allah berkehendak, seketika ilmumu semuanya hilang. Apa yang kamu banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibadah. Tahu iblis? Tahu iblis? Itu alimnya dan solehnya luar biasa. Sampai-sampai posisinya di atas malaikat. Bahkan sebagian ulama hadis menyebutkan,
Kalau dahulu malaikat bisa berjumpa iblis, mereka akan berbangga dan memberitahu kepada sahabat-sahabatnya. Tahu nggak, saya tadi barusan ketemu iblis loh. Kayak kita nih kalau ngelihat selebgram ya, ngelihat artis ya, ngelihat Habib, selfie dong Bib ya. Akhirnya nunjukin ke orang-orang atau ditandain biar dikasih tahu, nih saya barusan sama Habib fulan, sama selebgram, sama ustadz, sama kiai, sama berbangga. Dulu malaikat juga begitu. Jadi jangan sombong. Dulu iblis ya, kalau ada orang yang berjumpa dengan dia dari para malaikat, malaikat akan berbangga. Tahu nggak kalian? Saya barusan ketemu iblis, seneng banget. Rasanya hati saya adem kalau ketemu iblis. Kalau sekarang, kira-kira kalau kita ketemu iblis, bawaannya pengen maksiat terus. Padahal dulunya begitu. Iblis begitu mulia. Tapi akhir dari hayatnya tidak baik. Saya Habib tapi banyak barokahnya. Deket sama kiai, deket sama Habib, pernah ketemu, duduk barengan. Abu Lahab tetangganya Nabi, dapat manfaat kan? Abu Lahab tetangga rumahnya nempel sama Nabi. Abu Jahal senantiasa melihat kepada wajah Nabi. Apa yang dia dapatkan? Ini bangga, wah saya kayaknya masuk surga. Kenapa? Mimpi Nabi. Cuma dalam mimpi ente. Abu Jahal ketemu langsung. Abu Lahab ketemu langsung. Uqbah bin Abi Mu'ayyad ketemu langsung. Al-Walid bin Al-Mughirah ketemu langsung. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ketemu langsung. Tapi akhir dari hayat mereka apa? Mati dalam keadaan yang tidak baik. Ilmu, amal, keberkahan, kaya raya. Kaya raya apa yang kamu banggakan dari kaya raya? Kalau Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan ambil semuanya. Berapa banyak orang yang kaya raya tiba-tiba miskin? Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hebatnya Imamul Haddad ketika ditanya, Imam Haddad, ini kan Masya Allah megah sekali al-hawi yang kau punya. Apa kata beliau? Kalaupun semuanya ini terbakar, rambut saya saja enggak goyang, apalagi hati saya. Rambut saya enggak bakalan goyang. Sedih begitu? Enggak bakalan. Saya bakalan bahagia, tetap sama. Karena apa? Karena mereka meletakkan harta mereka hanya di tangan, bukan di hati. Bisa masuk kuburan. Harta bisa masuk kuburan. Yang kita miliki bisa masuk kuburan. Bahkan ya, kita memiliki dunia dan seisinya ketika kita meninggal, tidak ada yang bisa kita bawa. Makanya seorang raja sultan pada zamannya, Harun al-Rashid, ditanya, wahai Harun, kau lihat ini ada segelas air. Kira-kira ini berharga atau tidak? Kok ngomong sama saya sultan hanya segelas air? Ya tentu tidak ada harganya sama sekali. Sekarang saya mau tanya, kalau di dunia ini tidak ada air sama sekali kecuali satu gelas ini, dan engkau sudah haus, orang itu bisa mati kalau nahan haus. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah. Dan saya jadikan, kata Allah, segala sesuatu bisa hidup karena air. Katanya dikatakan kepada Harun al-Rashid, kira-kira kalau misalnya di dunia ini sudah tidak ada air kecuali air yang ada di tangan saya ini, kira-kira kamu mau nggak? Ya tentu mau. Kira-kira kamu berani bayar dengan apa? Segala sesuatu yang saya punya saya berani berikan. Karena saya mati kalau nggak saya minum. Semua yang saya punya, bahkan kerajaan saya akan berikan. Bahkan baju yang saya punya saya akan berikan. Semua, apapun yang saya punya saya akan berikan. Demi saya meminum air tersebut sehingga saya melangsungkan kehidupan saya. Apa kata orang ini? Dia mengatakan, berarti kerajaanmu dan hartamu seharga segelas air. Tidak ada harganya sama sekali. Wah Habib, tapi kan saya ini punya sahabat, punya kerabat, punya murid, punya anak yang begitu cinta kepada saya. Pembohong semua. Bohong semua orang yang mengatakan, saya cinta banget sama kamu, dia bilang ya. Saya kalau tidur kayaknya gak bisa banget tidur kalau gak ngeliat muka kamu dulu. Ada gak yang begitu? Kita mati, dia di mana? Tinggal kita. Istri bilang kepada suaminya, wahai suamiku, saya nggak nafsu makan kalau nggak ada kamu. Kita mati di mana? Mana dia? Ikut masuk ke dalam kuburan. Suami kita yang begitu sayang perhatian kepada kita, kita mati di mana dia? Paling lama 3 jam di kuburan, setelah itu pergi. Bisa-bisa dikawin lagi langsung.
Belum kering, udah kawin lagi dia. Bohong semua, nggak ada. 100% yang cinta kepada kita hanya Allah. Tapi anak saya begitu cinta kepada saya, bohong. Kita meninggal ikut gak kita? Enggak. Paling nangisnya 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu. Habis itu main PUBG lagi dia sama temannya. Main bola lagi dia sama temannya. Lupa. Kalau pas lagi ingat, nangis, sedih. Habis itu banyak dari waktunya hanya ingat kepada dunianya. Sudah lupa. Bohong semua. Gak ada yang cinta sama kita kecuali Allah. Jadi dunia ini hanyalah tipu daya. Dan mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pesan saya tadi udah panjang lebar, nanti ujung-ujungnya otak kita error lagi ya. Ya, yang paling terpenting dari hadirnya kita dalam majelis ta'lim adalah pulang bawa ilmu. Kalau hadir majelis ilmu, pulang bawa ilmu. Karena yang paling diperlukan umat pada masa ini adalah ilmu. Ingat bahwa sesungguhnya ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Segala sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan ditinggalkan semua. Ingat pesan saya. Kalaupun segala sesuatu yang saya sampaikan tidak ada yang diambil, saya harap kalimat ini dijadikan pegangan hidup. Segala sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan semua. Wah, kebanyakan ini otak saya nggak nyambung. Ya sudah, sekarang rangkum 1 poin saja. Dari semua yang saya ucapkan, lupakan semua. Ingat 1 saja. Nggak mungkin dong, 1 hal nggak diingat. Ingat 1 saja, bawa pulang ke rumah, dijadikan pedoman untuk kehidupan kita. Insya Allah itu jauh lebih manfaat daripada diambil semua, tapi hilang semua. Ya, yang kita perlukan adalah ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala kalau keluarkan dari tempat ini ulama-ulama yang membela negara, yang membela agama, yang membela ya umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma akhrij minha al-kathir at-tayyib. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kami telah Engkau hapus ya Allah. Derajat kami telah Engkau naikkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya kami sadar diri siapa kami ya Allah. Lidah kami senantiasa kami gunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya Allah. Kami yang paling tahu siapa kami ya Allah. Di hadapan manusia terkadang kami menunjukkan sifat baik kami, sifat soleh kami. Namun kami yang paling faham siapa diri kami ya Allah. Lidah kami selalu kami lakukan hal-hal dengan lidah tersebut daripada hal-hal yang buruk ya Allah. Tapi malam ini kami membuktikan bahwa Engkau masih cinta kepada kami. Lidah yang penuh dengan kemunafikan ini masih diberikan kesempatan untuk bisa memanggil namamu ya Allah. Ya Allah, jangan haramkan lidah kami untuk senantiasa bisa memanggil namamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kami tahu lidah kami senantiasa kami gunakan untuk bermaksiat. Tapi malam hari ini kami tahu bahawa sungguhnya Engkau masih sayang kepada kami. Engkau masih cinta kepada kami. Dengan diberikan izin kepada lisan kami untuk bisa memanggil namamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan haramkan kami dari kelezatan untuk bisa memanggil namamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami yakin kami pulang dari majlis ini dosa kami telah Engkau hapus ya Allah. Derajat kami telah Engkau naikkan ya Allah. Kami tahu kami makhluk hina. Tapi kami yakin salah seorang di antara yang hadir adalah orang yang soleh. Jangan lihat kami Allah. Lihat mereka yang hadir saja ya Allah. Orang-orang yang Kau cintai, mustahil salah seorang di antara yang hadir semua ini adalah orang yang Kau benci ya Allah. Pasti ada salah satu di antara mereka adalah orang yang Kau cintai ya Allah. Jangan lihat kami manusia yang buruk, tapi lihat salah seorang di antara yang hadir ya Allah. Rubba asy'atha aghbara madfu'an bil abwab. Kata Nabi, berapa banyak ya Allah orang-orang yang dia compang-camping seperti tak terlihat dan tidak terpandang. Tapi kalau sudah berdoa kepada Allah pasti Allah kabulkan. Kami yakin salah seorang di antara yang hadir adalah orang yang dekat denganmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka terimalah doa kami dengan keberkahan mereka ya Allah. Ya Allah, kami yakin seyakin-yakinnya kami keluar dari majlis ini dosa kami telah Kau hapus ya Allah. Tapi yang kami takutkan kami akan berdosa lagi ya Allah. Maka jaga kami ya Allah. Dekatkan kami kepada para ulama ya Allah.
Jangan jauhkan kami dari para ulama ya Allah. Dengan duduk bersama mereka sebentar saja telah membuat hati kami tenang ya Allah. Hati kami yakin akan ampunan-Mu ya Allah. Jangan jauhkan kami dari mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya kami memiliki keluarga mungkin yang sudah meninggal atau yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir. Maka berikanlah kepada mereka apa yang Kau akan berikan kepada kami ya Allah. Karena kami merasakan sesuatu kenikmatan ketika bisa berkumpul bersama orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, ketika kami mendapatkan syurga dan mata kami memandang orang tua kami tersiksa di neraka, apakah itu syurga bagi kami ya Allah? Ya Allah, itu adalah hakikatnya azab bagi kami ya Allah. Maka berikanlah kepada kedua orang tua kami rahmat-Mu, ampunan-Mu ya Allah. Dengan ikhlas kami berdoa. Kami tidak ingin melihat pujian orang lain. Kami tidak ingin menjadi orang yang ujub, orang yang kibir, orang yang ria, orang yang hasud. Tidak ya Allah. Kami hanya berharap kami dikumpulkan di syurga bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, kami akan merasa sedih ketika mendapatkan nikmat syurga, tapi mata kami memandang anak-anak kami tersiksa di neraka ya Allah. Ya Allah, kami terkadang terlalu fokus kepada ibadah kami sehingga kami teledor dengan pendidikan anak kami ya Allah. Kami takut ya Allah ketika kami merasakan nikmatnya syurga, mata kami memandang anak-anak kami tersiksa. Maka dari itu ya Allah, pada malam hari ini kami berdoa orang-orang yang kami cintai semoga berkumpul bersama kami di syurga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, dan insyaallah Allah terima doa kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sekali lagi saya katakan, pulang dari majlis ilmu harus bawa ilmu. Pulang dari majlis ilmu harus bawa ilmu, dan insyaallah terus menerus istiqamah, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.